Hai Nims, jumpa lagi dengan saya di Nims Talk. Oke, ini podcast perdana. Tentunya hari ini juga kita kedatangan tamu yang sangat amat spesial. Seorang wanita yang tangguh, yang kuat, yang bisa banting-banting. Oke, langsung saja ya kita perkenalkan dirinya. Ayo silakan. Aduh, yang bisa banting-banting. Halo semua, jadi perkenalkan nama aku Lili Sartika Utami. Aku dari Eskul Tim Judo Kabupaten Bogor. Wow, jadi seorang atlet ya kak? Ya, bisa dibilang juga sih atlet. Oke. Gimana nih rasa perasaan seorang atlet? Awalnya gak nyangka, belum sega nyangka itu kalau ternyata yang awalnya coba-coba jadi bisa jadi atlet beneran ya. Tapi bersyukur juga sih, bersyukur juga ke Allah, ke semuanya. Oke. Jadi kayak awalnya sih coba-coba. Awalnya coba-coba. Oke, rugi dong kalau semisal enggak ini. Oke, keren ya. Awalnya coba-coba. Udah berapa tahun sih Kak menggeluti dunia judo gitu? Udah berapa tahun ya? Dari kelas 7 SMP sih, dari 2019. Berarti kehitung 5 tahunan. 5 tahun. 5 tahun bertahan. Oh, lain kali ini bukan 5 tahun bertahan tapi gak jadian ya, tapi 5 tahun bertahan. Gimana nih? Sama di judo itu pencapaian apa nih selama 5 tahun yang udah digapai sama Kak Lilis? Pencapaian terbesar dulu kali ya. Pencapaian terbesar sih Pekan Olahraga Provinsi Daerah Jawa Barat tuh Porprov 2022. Itu saya juara 3, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pekan Olahraga Pelajar Daerah juga Popda. Popda? Ya. Keberapa tuh di Popda tuh? Juara 3 juga. Juara 3 juga ya, gak apa-apa lah, yang penting juara. Juara ya. 3 juga. Terus juga saya pernah juara juga judo internasional, tapi pelajar. Internasional. Pelajar beberapa negara sekitar 12-an. 12 negara. Lawannya lawan apa tuh waktu itu? Waktu itu pernah lawan Malai deh kalau nggak salah ya. Malaysia. Malai. Ya. Kamu menang? Alhamdulillah sih. Keberapa poin? Itu sebenarnya cuma punya poin 1 doang. Tapi karena waktu udah habis jadi saya yang menang. Wow, keren. Keberapa tuh? Itu juara 3 juga. Ya, soalnya tapi saya kalah keren. di semifinal. Ya, gak apa. Tapi udah ketiga, setidaknya Kalis juara. Alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Mungkin yang ada lagi sih, saya udah baru beberapa kali juara 1. Yang tertinggi paling ya juara judo invitasi se-DKI Jakarta, itu saya juara 1. Se-DKI Jakarta. Se-DKI Jakarta. Itu lawannya masih gimana lagi? Ada tuh, yang apa lagi tuh? Lawannya sih ya dari DKI Jakarta juga ada, dari Sumatera, luar DKI Jakarta juga ada sih. Sebenarnya itu bisa dibilang nasional juga karena banyak dari daerah di luar DKI Jakarta. Banyak juga. Gimana sih itu lawannya tuh, sistem untuk dipilih lawannya tuh berdasarkan usia kah, berdasarkan gimana sih gitu kan? Berdasarkan Kalau apa? untuk sistem pertandingannya gitu ya, berdasarkan berat badan. Berat badan. Oh. Berdasarkan berat badan, berdasarkan usia juga, ada yang berdasarkan usia, ada yang berdasarkan umur. Yang penting berat badan harus sesuai berat badan gitu. Oh gitu. Itu jadi emang ada kelas-kelasnya, semisal berat badannya itu min 40 kg, min 44 kg itu. Terus kalau semisal kamu di berat badan berapa tuh kamu? Aku kadang min 40, kadang min 44. Oh, berarti 40 atau 44, berarti ada naik turun ya? Iya, itu yang paling berat sih sejujurnya. Naik turun itu paling berat. Naik turunnya itu tuh waktunya berapa bulan? Kalau misalnya pertandingan dikasih tahu dari jauh-jauh hari, itu bisa 2 bulanan. Tapi kalau misalnya pertandingannya tiba-tiba mendadak kayak kau main ke sini gitu kata pelatih, langsung nurunin 2 minggu juga jadi nurunin 4 kilo. 4 kilo dalam 2 minggu. Itu gimana maksudnya, kayak makannya yang puasa gitu kan selama itu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya simple, sangat menyiksa tapi ya latihan, kita tetap latihan, pakai sauna, sauna, pakai sauna, double jacket, pakai training, tapi kita nggak makan nasi. Double jacket sauna, tapi nggak makan nasi.
Jadi kan keringetan kan, full Iya. keringet. Itu kita nggak makan nasi. Paling kalau misalnya lapar gitu, paling kita makannya sayur, tahu rebus sama pisang. Udah, Itu Iya, pun itu. nggak bisa banyak banget nggak bisa. jadi nggak kenyang. Nggak makan malam juga. Terus makannya kapan? Makannya itu paling pagi ya, jam 8 sama sebelum latihan jam 2. Udah, habis itu nggak makan lagi. Abis itu, Udah, gak makan lagi. hah? Itu buat nurunin. tuh. Iya, itu buat nurunin. Terus kalau naikin. Kalau naikin itu sebenarnya paling susah sih naikin. Tapi kalau naikin itu bener-bener, aduh itu kalau naikin itu susah banget ya. Kadang kalau naikin yang kita bener-bener susah banget naikin ya, itu suka dikasih sama senior ya, dikasih makan martabak 2 loyang, double mentega, double keju tuh abis sendiri. harus. Mm-mm. Mau kita udah mual segimana pun abisin. Senior kan gak mau tahu karena senior selalu benar. Karena kita senioritas di sana, jujur senioritas. Tapi itu abis. Ya mau gak mau harus abis walaupun sambil nangis ya jalanin aja dulu. Itu udah 5 tahun mengalami fase naik Ya, Turun berat badan. Ya, naik turun berat badan. Wow. Gila. Udah speechless banget sih ya kalau misal berat badan naik turun. Terus sekarang emang latihannya itu berapa kali sih dalam seminggu? Kalau misal lagi gak ada event ya, itu latihan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi kadang Kamis kita suka latihan fisik buat tambah-tambah pernafasan gitu biar kuat. Tapi kalau lagi ada event, itu seminggu bisa full, seminggu full ditambah 1 hari latihan 2 kali, subuh sama sore. Subuh. Jam 5 kita udah lari, latihan fisik. Subuh jam 5 abis sholat subuh langsung langsung kita latihan. Wow. Dari atlet kabupaten ini tuh. Iya. Dari atlet. Untuk membanggakan kabupaten. Iya, dan sekolah tercinta juga dong, pastinya. Iya sih, jelas. Iya, benar. Dan ada nggak sih makanan yang dilarang gitu? Makanan yang dilarang ya paling makan pedes sih. Soalnya kalau misalnya kita latihan itu kan ngebanting orang. Terus juga kita tuh kalau latihan tuh lebih ke kecepatan, harus cepat apa-apa tuh kan. Pernafasan jadi keganggu banget kalau kita makan pedes tuh. Kepernafasan sangat terganggu banget. kalau kita Terganggu makan banget pedes. gimana tuh maksudnya? Ngap atau gimana? Ngap banget. Gak bisa ngambil napas. Waduh. Kadang suka ada yang beberapa yang pingsan. Kalau lagi latihan itu udah hal biasa. Udah hal biasa. Lagi lari pingsan, lagi latihan bantingan pingsan, ya udah. Sadarin, ya latihan lagi selagi masih bisa berdiri. Gitu. Ya. Keras banget. Wajar sih jadi juara. Keras ini ya. Bahkan untuk prosesnya pun itu sekeras itu. Salut sih. Apalagi kamu dengan seorang perempuan itu kayak udah gas aja gitu ya berarti. Jalanin aja dulu sih. Karena usaha nggak ngeliatin hasil. Betul banget. Oke. Ini BTW nih ya. Untuk di kelas yang kamu nih udah banyaknya capaian-capaian selama 5 tahun kamu gabung di judo itu kan, di judo Kabupaten Bogor tuh. Itu dapat kayak piala gitu-gitu atau gimana? Ya, dapat medali tentunya, sertifikat juga pastinya. Terus juga nggak cuma itu juga sih, uang juga saya dapat. Mungkin kalau misal udah terhitung-hitung ya, uang saya udah mencapai nominal puluhan juta. Puluhan juta. 5 tahun puluhan Iya, dengan puluhan status juta. kamu yang pelajar. Ya, alhamdulillah. Kayaknya kalau berbanding terbalik ya, kalau saya sih agaknya pelajar yang menghabiskan uang puluhan juta. Anda yang menghasilkan puluhan juta. Itu udah bisa, berarti kamu udah bisa menghidupi diri kamu sendiri ya secara tidak langsung. Bisa dibilang gitu, tapi kadang juga masih sih minta ke orang tua ya. Kadang kita punya uang juga kita nggak mau rugi, tetap minta orang tua, itu nomor 1. Prinsip yang harus Iyalah, dipegang teguh itu tidak sama boleh seorang dihilangkan. anak. Oke. Dukungan orang tua berarti benar-benar support banget ya? Support banget, bener-bener ya udah apa yang kamu mau lakuin kita pasti dukung. Yang terbaik aja. Karena kalau dipaksa itu gak bakal bener nanti anaknya. Bentar di awal kamu bilang katanya kamu cuma nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba dalam artian gimana tuh, diajak temen atau gimana? Nyoba-nyobanya tuh gini. Jadi dulu aku tuh gak masuk ke SMP favorit yang aku mau. Terus nangis, aduh masa gak masuk sih ke SMP favorit. Akhirnya mau dipesantrenin, aduh gak mau, aduh itu paling gak mau dipesantrenin. Gak ada itu sejarah dalam hidup aku pesantren, aduh gak bisa banget pokoknya pesantren. Akhirnya tiba-tiba diajakin saudara sepupu, ayo mau ikut gak latihan judo. Hah, latihan judo gimana, dibanting? Enggak, awalnya takut kan. Tapi katanya, enggak apa-apa, cuma diajarin pelan-pelan doang.
awalnya kayak ya udah ya hayu, tapi tiba-tiba ada nih orang yang ngomong, hah kamu badan kecil kena angin juga terbang. Waduh, itu kan meremehkan dong. Jadi lihat aja ya, kita buktiin. Siapa takut? Siapa takut? Berarti dari Lilis nih aku bisa narik kesimpulan bahwasannya remehan dari orang-orang itu bisa Lilis ubah jadi tepukan dari itu. banyak orang. Keren. Kayak kalau ada yang menghina kita itu, ngapain Don? Buktiin kalau kita nggak apa yang dia omongin. Betul. Kamu udah bisa berhasil sih, Lilis. Alhamdulillah berhasil. Selama 5 tahun. Dan yang ngajak kamu gimana tuh? Sepupu kamu tuh? Masih di judo juga? Dia udah kerja sih. Udah kerja. Dia memilih untuk keluar jadi atlet, dia jadi kerja di dunia pabrik mungkin ya bisa dibilang. Jadi asisten. Oke. Apapun itu berarti yang terbaik ya. Ya. BTW nih Lis, ketika latihan tuh aku ngedenger kayak jam 5 kamu udah lari, udah banting atau udah makanan itu. Dari banyaknya itu tuh kamu ada pernah sempet kayak ngerasa ngeluh gak sih? Wah gue capek nih harus latihan lari-lari gini-gini, ngorbanin waktu tidur, waktu istirahat, waktu main dan lain sebagainya. Tuh, aduh kalau lagi gitu itu bukan lagi sih. Udah bener-bener di titik yang terendah tuh bener. Apa gua nggak usah latihan lagi ya? Apa berhenti lagi ya? Tapi mikir lagi nanti ke depannya. Kalau misalnya nanti gua berhenti, aduh gimana nanti semua impian-impiannya belum tercapai, kayak contohnya kuliah belum. Terus impian orang tua juga mau jadi abdi negara belum tercapai kan. Jadi sayang kalau misalnya berhenti di tengah-tengah sih. Paling motivasi ya. Motivasinya tuh kalau misalnya gua lagi tiduran, gua malas latihan, terus gua suka mikir nanti orang-orang di luar sana tuh lagi pada berlomba-lomba loh buat dapetin apa yang dia mau, masa kita tidur-tiduran. Oh keren. Berarti definisi lebih baik bangun untuk wujudkan mimpi daripada tidur dan kemudian nanti pas bangun malah wujudin mimpi orang. Oke, betul. Dan ketika di kayak gitu tuh kamu pernah yang sampai di titik terendah dan kamu menguatkan diri kamu sendiri dengan itu? Iya. Itu terus? Iya, itu terus. Pokoknya harus mikir kayak gitu. Ingat orang di luar sana tuh pada berlomba-lomba loh buat apa yang dia mau. Masa kita diem-diem aja sih? Pokoknya kita harus berjuang terus. Kita ada pertandingan, ya udah dari rumah OTW jam 4:30, terus kita langsung latihan ke lapangan ini. Abis itu orang-orang udah pada berangkat sekolah, kita baru mandi. Orang-orang baru rapi, kita baru mandi. Mandi juga di sini. Mandinya di sini? Di sini. Udah bawa baju sekolah dari rumah, mandi di sini. Wow. Berarti dukungan untuk sekolah itu besar banget. Besar banget. Terima kasih banget pokoknya buat SMA 1 Megamendung. Oh keren teman-teman. SMA Negeri 1 Megamendung. Keren. Jadi semua ya guru-guru yang di kelas, wali kelas dan bahkan sampai lokasi pun mendukung. Mendukung banget. Keren. Jadi selama kamu di judo itu selain dari support dari orang tua itu emang udah pasti utama ya. Dari teman-teman pun pada ngedukung gak teman-teman kayak di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah gitu? Saking mereka ngedukungnya, bahkan mereka sampai ikutan juga judo. Ikutan judo juga. Saking ngedukungnya sampai gue ikutan kayaknya seru. Sampai ikutan juga. Saking ngedukungnya sampai mereka ikutan. Udah berapa orang tulis tuh yang kayak gitu tuh? 10 mah lebih kali ya. Lebih. Itu cewek juga ada atau? Cewek, cowok ada. Wow. Gue pengen kayak lu, iya ayo buktiin. Berarti Lilis ini benar-benar motivasi di sekolah ini ya? Alhamdulillah sih kalau bisa dibilang motivasi ya. Ya emang kebilang gitu Lis. Emang kebilang motivasi sampai banyak. Iya sih emang ada beberapa teman aku juga tuh, mereka tuh ikutan judo katanya. Kok berarti sama Lilis ya? Iya. Dia senior katanya di sana. Senior. Latihannya capek gini. Tapi pas kadang kalau di Megamendung kan suka diumumin ya kalau ada yang jadi juara gitu. Wah judo lagi, Lilis lagi yang maju, Lilis lagi. Wah itu udah keren banget sih. Udah kayak wah pokoknya keren lah Lilis. Itu wah gila. Sebenarnya awalnya nggak pede juga sih, tapi orang-orang banyak yang ngomong keren, banyak yang ngomong lanjutin Lilis, banyak yang support. Jadi ya udah bener nih kayaknya gue harus terus lanjut. Terus lanjut. Harus. Sampai nanti lulus kita lanjut terus. Berarti lu udah ada tabungan ya sih untuk kuliah gitu? Ada juga sih, bisa dibilang ada, bisa dibilang enggak juga. Tapi masih bingung sih antara mau kuliah atau mau daftar jadi abdi negara dulu. Jadi pendidikan gitu? Iya, atau enggak juga mau lanjutin dari jadi atlet terus-terusan juga bisa. Iya, tapi pokoknya dari antara ketiga itu baiklah semuanya itu cerah ya. Udah alhamdulillah. Banyak yang ngebantu juga. Banyak yang ngebantu. Iya.
Apalagi dari pihak pelatih, udah kamu kesini, ya udah saya tinggal ikut jalannya aja kemana. Berarti relasi di judo itu emang dari sekolah mana-mana ya? Iya. Ada yang udah lulus tapi masih judo gitu ada? Ada, tapi dia sekarang lagi pelatihan jadi tim PON Jawa Barat, PON? Pekan Olahraga Nasional, yang 2024 ini yang di Aceh Sumut. Wow. Alumni Semanim juga. Masih alumni Semanim? Iya, SMA 1 Megamendung. Berarti memang Cewek lagi. Liz, kamu harus bisa ya, the next kayak beliau. Ya Allah, amin. Berarti memang lulusan Megamendung ini emang keren-keren sih ya. Udah ada yang jadi abdi negara juga dari judo, sama lulusan sini juga. Wow, keren. Berarti emang ini juga terlepas dari dukungan ya dari Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Megamendung. Iya dong, pastinya. Wow, berarti kamu dalam kalau misalnya ada event sekarang ada event nggak tahun ini? Ada sih, ini waduh banyak banget ini, malah sebulan ini tuh ada 2. Sebulan itu ada 2. Tapi kita udah milih sih, kayak udah rapatin lagi buat diundur karena kan bentrok sama pemilu kan. Jadi kita di bulan Maret mungkin ya, sebelum puasa itu ada 1 di Sukabumi, itu event biasa pelajar. Nanti setelah lebaran kita ada event lagi sama itu internasional lagi, tapi ada 12 negara lagi. 12 negara. 12 negara lagi. Itu se-Asia atau gimana sih maksudnya? Random sih. Oh, random. Iya, oh, nanti ya, kita ngundang beberapa negara yang mau datang, ya ngirimin atletnya, yang enggak gitu. Paling beberapanya itu kayak Malaysia, Chinese Taipei, Korea, terus Thailand, apalagi ya, Prancis, gitu-gitu doang sih. Oh gitu. Berarti Liz, kalau semisal lagi banyak kayak gitu tuh, lagi banyak event kayak gitu, kamu berarti masuk kelas tuh jarang ya kalau semisal itu? Itu waktu itu tuh jarang banget sih. Latihan mulu, dispen mulu pasti nantinya. Apalagi waktu saya porprov itu kan bentrok masuk kelas 10 ya. Saya 3 bulan ke sekolah. 3 bulan? 3 tapi bulan nilai ke aman? sekolah. Tapi Nilai... tugas ngerjain gitu kan? Enggak. Tugas gak ngerjain. Yang penting saya latihan doang. Latihan itu 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Udah kayak minum obat kan? Udah kayak makan ya? Udah kayak makan, udah kayak minum obat. Pagi, siang, sore latihan saya 3 kali itu. Nangka sekolah 3 bulan, latihan sehari 3 kali kan. Tapi alhamdulillah sih hasilnya memuaskan. Walaupun gak mencapai target juara 1 ya, tapi adalah hasilnya mah memuaskan. Jadi emang benar-benar apa yang kata kamu bilang ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, dan kamu udah mendapatkan dari apa yang kamu ini bilang. Buktinya ada. Ya, bukti. Ada nggak sih, pernah nggak sih Liz kayak ada kejuaraan di bulan Ramadan? Ada nggak? Enggak sih. Oh enggak. Capek itu kok kayak gitu. Kasihan juga panitianya, pasti dia aus. Wasitnya juga aus dia pastikan. Wasitnya aus dia nanti. Daripada kekeringan ya itu. Iya. Tapi keren sih Liz. Ya gila, salut banget. Sebagai perempuan benar-benar merasa bangga banget. Kayaknya udah cowok-cowok juga minder kali ya. Ini anti banget kena KDRT yang ada. Apa maju? Kalau kayak gitu mah suaminya kali yang abis sama saya. Waduh. Hati-hati. Angkat barbel bisa, Liz? Oh, aduh, itu mah. Jadi kita latihan tuh sistemnya gini ya. Bukan cuma banting orang doang. Terus? Lari kayak atletik gitu. Lari, kelincahan, angkat barbel mah udah biasa. Udah biasa. Malah kita latihan tuh seminggu 3 kali itu. Pertama latihan inti dulu, latihan judo, banting-banting orang. Yang kedua latihan fisik, yang ketiga latihan angkat besi, angkat barbel. Karena kalau kita nggak angkat besi itu, nggak angkat barbel, kita nggak akan punya power buat banting orang. Oh, itu biasanya berapa kilo tulis? Itu mentok-mentok berapa ya? 25 sih. Mentok-mentok, Liz. Mentok-mentok 25. Ya. Tapi bench press doang. Bench press banyak sih sebenarnya, tapi lebih di pullin tuh bench press. Karena kan biar ada otot yang di sini. Jadi kekuatan di lengan. Iya dong, kekuatan di lengan. Terus pernah nggak sih kamu tuh ngebanting orang tuh yang berat badannya tuh lebih besar dibandingkan kamu? Paling kalau kayak gitu di tempat latihan doang ya. Kalau lagi sparring gitu sering sama cowok, kadang malah kita disuruh pasangannya sama cowok kalau lagi sparring. Waduh, karena biar kalau lagi tanding itu gue mah di tempat latihan udah biasa sama cowok, jadi udah bisa ngukur tenaga cewek. Oh gitu. Oke, ngerti. Itu kalau angkat barbel 1 tangan apa 2 tangan, Liz? 2 dong. Oh, 2 tangan, dikira 1 tangan. Tapi tuh di latihannya emang disediain di tempat latihan emang gitu, kayak tempat latihan udah ada nggak sih awal-awal gitu waktu pas di tahun pertama atau tahun kedua gitu keberatan angkat barbel? Ada kayak masih ada gitu. Ada banget. Tapi kalau misal udah 1 tahun itu wajib ya harus bisa
harus bisa banget. Wajib. Iya, wajib harus bisa. Waktu itu pernah ya, aku lagi latihan angkat barbel begitu. Iya. Mentok di sini nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Pelatihnya sampai ngomong gini, udah ben aja, tinggalin, nggak bisa, harus bisa. Waduh, terus gimana tuh kamu ngatasi lagi? Aduh, nggak bisa. Nangis sambil nggak bisa, sambil nangis, nggak bisa. Tapi mungkin ada satu senior yang kayak, kasian, dibantuin dikit. Sampai maghrib kayak gitu aja. Gimana nanti orang-orang kan juga mau pada angkat barbel, mau pada pulang. Oh iya, benar sih. Pernah nggak ada gak sih suatu kejadian yang maaf gitu kayak cedera gitu kamu atau gimana? Karena itu waktu awal masuk judo, 1 tahun 2 tahun setiap pulang pasti ada aja, ya ini kaki aku sakit deh, kenapa jalannya gini nggak bisa, ayo urut ini bahu aku ini deh, kenapa ini diambil senior ini. Udah, itu hampir setiap hari waktu itu pernah, waktu awal masuk judo setahun 2 tahunan lah. Tapi sekarang karena udah terbiasa jadi kayak ya udah gini doang deh, udah biasa ini gini doang. Jadi kalau badan ada lebam-lebam nggak? Lebam-lebam itu sering ya, itu kayak seperti di KDRT tapi enggak di KDRT, tapi ya gitu lebam merah-merah gitu. Itu tuh di lebam-lebam gitu karena efek bantingan. Karena efek dibanting lawan terlalu kenceng atau mereka terlalu kasar mainnya. Kadang cakar juga berdarah ada. Cakar? Iya, kadang kan ada yang kukunya panjang ya. Iya. Kecakar gitu, sering sih. Itu udah biasa, ya udah nggak apa-apa. Itu kayak, maaf, ya nggak apa, udah latihan aja lanjut. Oh gitu. Sering kayak bibir berdarah gitu, ya udah lanjut. Bibir berdarah tuh kenapa? Karena kalau pas lagi dibanting kepala duluan yang nyusruk. Ini segini duluan yang nyusruk kan. Jadi bukan duluan yang nyusruk. Ya gak apa-apa sih. Kadang kan sampai ada yang kayak kitanya yang nyusruk, tapi yang ngebantingnya yang nangis. Kenapa kamu nangis? Kan aku yang nyusruk. Gak enak kak, sakit gak katanya. Gak, udah lanjut aja latihan. Namanya juga latihan kan. Oh, jadi dimaklumin. Jadi awalnya mungkin anak-anak gak enak. Pernah gak jadi posisi anak-anaknya gak enak? Pernah. Sering juga. Iya. Karena kan kadang aku di sana partner sparringnya masih sama yang anak-anak baru gitu kan, disuruh gitu sama pelatih. Kadang juga ada ngerasa, aduh ngomong gak enak, takut sakit. Gak apa-apa, itu biar dia terbiasa. Kadang juga kayak gitu sih. Oh gitu tuh sistemnya. Terus kalau misal waktu pas latihan tuh pernah gak sih kayak salah ambil kuda-kuda gitu atau gimana sampai akhirnya cedera gitu ya? Pernah sih. Waktu itu lagi nyobain teknik bantingan baru ya. Saya waktu itu kepalanya gak nengok, jadi lehernya gak bisa nengok juga. Terus gimana? Ya langsung diurut. Itu kelas berapa? Itu waktu kelas 10, awal kelas 10. Kelas 10? Iya. Awal kelas 10. Langsung gak bisa nengok kan, panik gitu langsung. Aduh ini gimana? Langsung aja urut, langsung diurut. Tapi ya udah besoknya latihan lagi. Itu beres diurut. Apa enggak ngilu? Bisa dibilang ngilu ya, tapi mau gimana lagi kan, itu emang kewajiban atlet. Iya sih benar. Selagi masih bisa berdiri mah, selagi masih bisa latihan mah terus aja latihan. Tapi kamu menjalani ini dengan happy gitu dengan? Awalnya sih di rumah sih ada ya rasa malas, tapi kita mikir lagi kalau udah ketemu teman-teman di tempat latihan itu, langsung nggak ada gairah yang capek gitu, nggak ada karena ketemu teman-teman happy banget. Berarti teman-teman juga jadi salah satu ini ya berarti faktor pendukungnya. Oke, guys, jadi Kak Lilis tadi udah menjelaskan panjang lebar dari mulai proses yang beliau dari coba-coba sampai menjadi seseorang yang bersinar. Mungkin banyak juga orang-orang yang udah kenal sama Kak Lilis ini ya, karena beliau merupakan seorang atlet wanita di Kabupaten Bogor, terutama di bidang judo ini. So guys, buat kalian bisa ditarik kesimpulannya bahwa prestasi itu bisa diraih selain di akademik, ada juga non akademik. Terutama di SMA Negeri 1 Megamendung ini salah satu sivitas akademika yang sangat mendukung seluruh siswanya baik di dalam bidang akademik maupun non akademik, dan sudah terrealisasikan oleh Kak Lilis ini. So guys, buat kalian jangan berkecil hati kalau misal ada yang nilai aku kayaknya kurang deh, nilai aku nggak kayak dia yang ranking 1, nilai aku nggak kayak dia yang ranking 2. Maka dari itu buktikan di SMA Negeri 1 Megamendung ini. Eskul yang bisa menjadi sarana pengembangan diri kita, sarana untuk kita mengupgradekan diri kita agar menjadi yang lebih baik gitu.
Apalagi sekolah juga banyak mendukung tentang prestasi-prestasinya ya. Oke, mungkin Kak Lilis terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. waktunya telah bergabung di Nimstalk pada dengan judul Geprek Gerakan Prestasi Ekstrakurikuler. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Kak Lilis ya. Boleh banget sih, boleh banget. Aku lebih suka sharing-sharing kayak gini. Karena untuk bisa motivasi anak-anak di luar sana yang pengennya sukses tapi kerjanya rebahan mulu, itu gimana ceritanya ya? Gimana tuh ceritanya tuh? Gimana ceritanya Oke. itu? Kayaknya mungkin nanti di part 2-nya kali ya. Nanti boleh langsung dipraktekin nih buat banting. Siapa nih yang mau dibanting nih? Boleh, Saya sih belum boleh, siap boleh. nih. Mau kameramennya? Atau soundman? Soundman mau dibanting? Oh udah pernah. Alumni ya kayaknya. alumni Alumni. bantingan Lilis ya. Oke siap. Oke terima kasih. Mungkin cukup ya. Terima kasih, semangat terus ya pokoknya Kak Siap. Lilis, dan buktikan pada dunia bahwa perempuan itu bisa menjadi apapun yang mereka mau. Iyalah, Iya. betul. Pokoknya harus bisa. Apalagi dari lulusan Megamendung, siapa tahu nanti jadi pon itu ya, Nyusul juga ya. nyusul kayak beliau dari alumni yang sebelumnya. Pokoknya aku tunggu berita baik dari Kak Amin. Lilis. Oke. Keren. Terima kasih banyak Kak Lilis.